Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, pada kajian kemarin Ibu-ibu Ta'miriyah ada yang bertanya tentang mahram. Maka pada pagi hari ini saya sampaikan satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 23. Surat yang keempat ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabbibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati takhaltum bihinna fa in lam takunu takhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum allati min aslabikum wa anta tasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya diharamkan atas kamu untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan tidak kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini surat An-Nisa ayat 23, yaitu mengatur tentang masalah mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, ya. Orang yang haram dinikahi selamanya dalam syariat Islam, ya, karena hubungan nasab atau keturunan. Jadi yang disebut mahram itu orang yang haram dinikahi itu bisa terjadi karena hubungan nasab keturunan, sebagaimana tadi yang saya bacakan surat An-Nisa ayat 23 tadi, seperti ibu, ya, kemudian anak ibu, anak, ya, nenek tidak disebutkan karena tidak mungkin seseorang kawin dengan neneknya, ya, karena itu disebut dengan ibu. Ibu kandung itu juga mahram. Kemudian anak perempuan, kemudian saudara, kemudian itu karena keturunan. Kemudian yang kedua karena susuan, yaitu disusui. Sebelum usia 2 tahun seseorang disusui dan lebih dari 5 kali, itu menjadi mahram, tidak bisa dinikahi. Kemudian karena pernikahan, yaitu seseorang yang menikahi ibunya kemudian sudah bercampur, maka anaknya atau anak tiri ini juga menjadi mahram, ya. Seringkali istilah mahram ini
sebutkan dengan salah kaprah, yaitu muhrim. Ya, padahal mahram dengan muhrim beda. Mahram itu orang yang tidak bisa dinikahi karena tadi hubungan darah maupun karena kepersusuan, karena hubungan pernikahan. Karena tiga, hubungan darah, hubungan persusuan, dan yang ketiga adalah karena hubungan pernikahan. Sedangkan muhrim itu adalah orang yang sedang dalam keadaan ihram saat haji atau umroh. Ya, jadi seseorang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh, maka itu memakai pakaian ihram, dan itu disebut muhrim. Dan memakai pakaian ihram itu ada di mikot, ya, mikot. Kalau dari Madinah, mikotnya di Bir Ali. Sedangkan kalau kita di Indonesia, maka di atas pesawat, yaitu di Yamlamlam, yaitu Tenggara Mekah, kurang lebih 94 km, ya kita ganti pakaian ihram di pesawat, kemudian memulai ihram dengan niat ihram di pesawat di Yamlamlam untuk Asia Tenggara. Kemudian kalau dari arah timur itu Qarnul Manazil. Kemudian kalau kita sudah di Makkah, kemudian ingin memakai ihram untuk tawaf ihram umroh, maka kita memulai di Tan'im. Tan'im itu kurang lebih 6 km dari Makkah atau Ji'ronah, yaitu sekitar 15 km. Atau Hudaybiyah itu kalau di daerah Mekah. Sedangkan di Madinah di Bir Ali, dan di atas pesawat itu di Yamlamlam. Maka orang yang pakai ihram itu disebut muhrim, ya. Nah, seringkali terjadi kesalahan kaprah. Muhrim, kita sebut muhrim itu orang yang tidak bisa dinikahi, padahal itu sebetulnya adalah mahram. Jadi mahram itu orang yang tidak bisa dinikahi karena hubungan darah, karena kepersusuan. Tadi persusuan itu harus di bawah 2 tahun, yang disusui lebih dari 5 kali. Sedangkan pernikahan karena pernikahan. Bapak dan Ibu, Islam mengatur lebih lanjut, ya, tentang mahram itu, ya. Kalau mahram karena nasab, hubungan sedarah, ibu, ya, ibu anak perempuan, kemudian saudara perempuan, bibi, ya, dari ayah atau ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Sedangkan karena susuan, yaitu tadi di bawah 2 tahun dan disusui lebih daripada 5 kali. Karena pernikahan, yaitu dalam hal ini mencakup ibu mertua, ya, ibu mertua. Kemudian anak tiri, ya, tapi ayahnya yang sudah digauli oleh ayah tirinya, ya, yang sudah digauli ayah tirinya, dan menantu perempuan itu tidak boleh, ya. Jadi ini perbedaan antara muhrim dan mahram. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi, sedangkan muhrim orang yang sedang dalam keadaan ihram saat haji maupun umroh, dan memakai pakaian ihram, yaitu di mikot tempat mulainya ihram dengan niat ihram. Ya, tadi kalau di Madinah di Bir Ali, di Mekah di Tan'im, Ji'ronah, Hudaybiyah. Sedangkan kita yang dari Asia Tenggara, maka mi'rajnya itu adalah ihram, mulai ihramnya itu di atas pesawat di Yamlamlam. Biasanya diberitahu oleh pilotnya atau oleh krunya, ya, kalau akan mendekati masuk ke Mekah, ke Jeddah, maka di atas pesawat itu jaraknya kurang lebih 94 kilo, di daerah Yamlamlam kita diperintahkan, dianjurkan untuk memulai niat ihram. Bapak dan Ibu,
pentingnya memahami mahram, penting untuk menjaga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, di mana laki-laki dan perempuan itu sangat dibatasi di dalam pergaulan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisatan, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang fahisah, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Karena itulah maka pergaulan antara laki-laki perempuan di dalam Islam sangat dibatasi sekali, ya, kecuali dengan mahramnya, ya, dengan mahramnya yang haram dinikahi, ya, seperti seseorang dengan saudara perempuannya, atau seseorang dengan ibunya, atau seorang dengan bibinya, itu termasuk mahram. Mahram dapat berperian bersama, tinggal bersama, dan bersentuhan tanpa membatalkan wudu. Ya, kalau dulu itu ketika akan masuk ke tanah haram, maka harus ada mahramnya. Ya, mahramnya. Hubungan mahram memberikan rasa aman dan terhormat dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, kecuali ada mahram yang lain. Ya. Jadi seorang laki-laki tidak boleh menikahi mahramnya seperti ibunya, saudara perempuannya, atau bibinya. Nah, mahram itu ada dua. Yang pertama adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu adalah abadi, mahram yang selamanya. Sehingga mahram mu'abbad adalah orang yang haram dinikahi selamanya. Jadi mahram itu wanita yang haram dinikahi. Ada dua mahram. Yang pertama adalah mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu adalah yang haram dinikahi selamanya. Yang haram dinikahi selamanya itu terbagi di dalam 3 kategori. Yang pertama adalah haram dinikahi karena hubungan nasab atau kerabat. Jadi ini mu'abbad selamanya, seperti seseorang dengan ibunya, seorang anak laki-laki dengan ibunya, ibu kandung. Ya, di dalam ayat tadi terhadap ibunya, tapi neneknya tidak disebutnya. Jadi tapi itu adalah nenek buyut ke atas, karena tidak mungkin secara umum, ya, seseorang kemudian menikahi neneknya. Ya, karena itu maka tidak boleh. Itu adalah ibu kandung, termasuk nenek buyut terus ke atas, dan itu selamanya mu'abbad, ya, karena ikatan darah. Kemudian juga anak kandung, ya, anak kandung. Jadi anaknya perempuan, ya, itu termasuk cucu, cicit, dan terus ke bawah. Kemudian saudara perempuan, ya, saudara sekandung, ya, saudara sekandung, saudara seibu, saudara ayah, bibi dari ayah, pihak ayah, bibi dari pihak ibu, dan keponakan perempuan. Kemudian yang kedua yaitu mahram mu'abbad, haram dinikahi karena hubungan pernikahan, karena pernikahan. Di antaranya ibu mertua dan terus ke atas, anak tiri istri yang telah digauli, termasuk cucu tiri, menantu, dan terus ke bawah, ibu tiri, dan siapapun wanita yang dinikahi oleh bapak. Jadi anak tiri yang ibunya sudah dinikahi dan sudah bercampur, ya, sudah melakukan hubungan suami istri, maka itu juga mu'abbad, ya, mu'abbad, kecuali kemudian terjadi perpisahan pernikahan itu. Kemudian haram dinikahi karena hubungan persusuan. Di antaranya adalah ibu susuan dan nasab ke atas, anak perempuan dari hubungan susuan dan keturunannya, saudara perempuan sesusuan, bibi dari pihak ayah dan ibu susuan. Ini tradisi di daerah Jazirah Arabiah, yaitu anak kemudian
disusukan kepada orang lain, ya. Maka syarat persusuan yang menjadi mahram itu adalah anak ini di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena dianjurkan ibu untuk menyusui sampai 2 tahun, ya. Dalam surat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurulillah, fi amain, selama 2 tahun. Wa wasainal insana biwalidayhi, ya, diberikan wasiat kepada seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandung dalam keadaan payah lagi kepayahan. Wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian mensusuinya selama 2 tahun. Jadi dalam surat Luqman itu disebutkan kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Orang tua telah melahirkan, mengandung kita dalam keadaan payah lagi kepayahan selama 9 bulan lebih, ya. Kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Jadi memang dianjurkan untuk menyusui 2 tahun. Karena itu maka hubungan persusuan itu adalah hubungan yang terjadi, ya, ketika anak itu belum 2 tahun, dan hubungan persusuan itu terjadi selama lebih dari 5 kali persusuan. Kemudian yang kedua itu adalah yang pertama tadi, yang ketiga haram dinikahi karena hubungan pernikahan, ya. Jadi yang kedua hubungan pernikahan, di antaranya ibu mertua. Jadi begitu seseorang kawin dengan anaknya, maka ibunya itu adalah mahram, ya. Itu karena mu'abbad, mahram mu'abbad, ya. Kemudian menantu juga. Kemudian mahram muakkad. Mahram muakkad adalah orang-orang yang haram dinikahi untuk sementara waktu karena alasan tertentu. Jika alasan tersebut hilang, maka status kemahraman juga hilang, sehingga keduanya dapat menikah, ya. Jadi muakkad itu yang sementara. Kalau muabbad tadi selamanya, ya, dengan saudara perempuan selamanya, ya, karena itu ikatan darah. Kemudian yang sementara itu adalah adik atau kakak ipar, mereka tidak boleh dinikahi. Tapi jika perempuan meninggal dunia atau diceraikan masa iddahnya telah berakhir, maka saudara perempuannya boleh dinikahi. Jadi seseorang yang ada 2 saudara perempuan kemudian menikahi saudaranya, maka salah satu, maka saudaranya itu adalah mahram muakkad sementara. Kalau kemudian pernikahan itu batal atau meninggal, kemudian diganti saudaranya boleh. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang saudaranya meninggal, kemudian saudaranya dinikahi, boleh, karena sudah meninggal. Atau cerai, ya, cerai. Biasanya kalau cerai ya tidak mungkin saudaranya dinikahi. Yang sering terjadi adalah menurun. Jadi kalau kakaknya itu dinikahi kemudian meninggal, ini namanya mahram muakkad sementara. Selama pernikahan suami istri menjadi mahram, tidak boleh. Tapi kemudian jika sudah meninggal dan selesai masa iddahnya, maka boleh. Atau perceraian sudah selesai masa iddahnya, maka boleh, ya. Kemudian bibi dari istri. Kemudian yang kelima, karena laki-laki sudah menikahi 4 perempuan. Jadi kalau seseorang sudah kawin 4 perempuan, batasannya ada sampai 4, yaitu maka kalaupun mau menikahi yang kelima tidak boleh, ya, kecuali salah satu di itu. Kemudian perempuan musyrik penyembah berhala. Perempuan yang masih menjalani masa iddah itu juga tidak boleh,
Ya. Bapak dan Ibu, di dalam tafsir Kemenak, maka perempuan yang haram dinikahi terdiri dari sisi nasab keturunan, ibu termasuk nenek dan seterusnya, anak termasuk cucu dan seterusnya, saudara perempuan sekandung sebapak atau seibu saja. Kemudian keempat perempuan, saudara perempuan dari bapak maupun dari ibu. Kemudian kelima, kemenakan perempuan baik dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan. Ini dalam tafsir Kemenak. Kemudian dari penyusuan, ibu yang menyusui, ibu susuan, saudara-saudara perempuan sesusuan, dan selanjutnya perempuan yang haram dinikahi karena senasab haram maka dikawini karena sesusuan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena nasab. Muttafaq alaih. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, nikah itu adalah sunnah, ya, barang siapa yang tidak senang pernikahan bukan bagian dari sunnahku. Karena itu maka Islam ini adalah agama yang mulia. Di satu sisi sangat membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan, kecuali dengan mahramnya tadi, tapi di satu sisi sangat menganjurkan untuk lembaga pernikahan ini agar terhindar dari perbuatan-perbuatan perzinahan. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga senantiasa bisa melaksanakan hukum-hukum Allah, karena Al-Quran ini adalah kitab petunjuk yang khusus untuk orang-orang yang beriman, bertakwa. Tapi tidak hanya orang yang beriman saja, tetapi hudal linnas, petunjuk bagi manusia siapa saja. Tetapi khususnya adalah orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa yang mengetahui, orang yang bertakwa yang mengimani, meyakini Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Tetapi di samping Al-Quran maka disempurnakan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasul itu adalah ucapan, tindakan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ucapan Rasulullah, kemudian tindakan Rasulullah, maupun tindakan para sahabat yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, karena itulah maka kita agar supaya bisa menjalani ubudiyah dengan baik, maka kita diharapkan mengerti ilmunya, dan karena itulah maka di dalam Islam sangat dianjurkan, diwajibkan untuk senantiasa belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Ya, kemudian khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah senantiasa mempelajari Al-Qur'an, baik itu membaca, kemudian mendalami artinya, dan juga menyampaikan pada orang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.